Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Coba buka pernyataan Rektor UGM. Itu kan cuma pernyataan. Enggak, ini serius loh. Ini material. Saudara bicara otoritas UGM yang mengatakan bahwa ijazah ini asli. Saudara periksa pernyataan Rektor UGM. 2 kali dia memberikan pernyataan secara resmi dan itu direkam oleh UGM. Ada nggak pernah mengatakan bahwa ijazah ini asli? Karena Rosido CS ini, Rosirio, Rismon dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat Aisyah dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang manfaat berkah melimpah, amin ya robbal alamin bagi semuanya ya, tak terkecuali. Sahabat, di cuplikan video awal tadi kita saksikan bagaimana yang saya sebut ya, istilah saya si paling termul ini berdebat dengan pengacara atau PH-nya Rosirio CS, yaitu Bang Abdul Ghafur Sangaji. Lalu kemudian ada Bang Erizal ya, yang merupakan pengamat politik, juga menyampaikan bahwa para termul ini ya, atau pembela Jokowi lah begitu ya, itu bermodalkan narasi tanpa memiliki kemampuan yang bersifat teknis ya, misalnya cara memeriksa ijazah, keaslian dan lain sebagainya. Oke sahabat, bermodal narasi udah biasa ya dilakukan oleh para termul ini. Kadang-kadang memang tidak berbasis data sama sekali gitu ya, dan modalnya urat leher, ngotot gitu ya, dan akhirnya ketika dilawan dengan data boncos tuh narasi ya. Nah, untuk lengkapnya, karena pada kesempatan perdebatan tersebut Radina Manik yang mewakili termul itu tiba-tiba dengan seketika terdiam ketika ditanya apakah Anda pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi, atau pada saat ditanya apakah UGM pernah menyatakan bahwa ijazah yang beredar selama ini asli. Di 2 podcastnya kan tidak juga. Nah, kita saksikan ya, kita saksikan videonya. Freddy pernah lihat ijazah Pak Joko Widodo? Pernah lihat asli? Saya tidak pernah lihat asli. Loh, kok saudara bisa katakan asli tapi saudara nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Loh, dan bagaimana Anda mau percaya sementara ijazah aja nggak pernah lihat gitu? Pertama, saya percaya Pak Jokowi. Yang kedua, saya percaya dengan lembaga-lembaga negara ini. Saya percaya sama UGM, saya percaya sama KPU, saya percaya sama Baris Krim Polri, dan saya percaya sama Polda. Yang saya tidak percaya hanya teroris. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa inilah narasi ya, yang didasarkan kepada sebuah kepercayaan kepada seseorang ataupun kepada lembaga. Tidak salah tentu ya, kita memang harus percaya, tetapi orang yang harus kita percayai yang orang seperti apa, lalu lembaga yang harus kita percayai juga lembaga yang seperti apa ya. Faktanya seperti yang beberapa waktu yang lalu KPU misalnya ya, faktanya kan KPU sendiri telah melakukan blunder ya, dengan kemudian membuat aturan yang akhirnya ya PKPPU itu akhirnya dibatalkan karena itu sudah kelihatan ya ingin melindungi seseorang. Baris Krim mungkin ya sudah jelas fakta menunjukkan ada perbedaan, misalnya pada saat menunjukkan atau berkaitan dengan KKN ya, tahun KKN di Baris Krim itu tahun 1983, tapi Jokowi sendiri mengaku KKN tahun 1985. Nah, ini apa bisa kita percayai? Lalu kemudian pada Pak Jokowi sendiri ya, secara pribadi saya sudah tidak percaya pada Pak Jokowi. Mereka hanya kepentingannya menyerang. Ini yang kacau ini dari kubu sebelah. Ada pihak-pihak yang tidak pernah melihat ijazah tapi selalu mengklaim ini ijazah asli. Sama seperti ada pengacara lain yang mengatakan bahwa pada saat kami gelar perkara khusus itu, pada saat ijazah diperlihatkan, beliau mengatakan saya pegang ada embossnya, ada watermarknya. Begitu saya tanya definisi watermark dan emboss, nggak bisa dijawab. Justru pertanyaan ini saya balik kepada teroris sebetulnya. Bagaimana dia menuduh ijazah itu palsu 1000 triliun, dia tidak pernah melihat ijazah itu, dia tidak pernah memegang.
Loh, Kenapa dia mereka udah dibagi menjelaskan kepada kita? bahwa basis penelitian mereka itu adalah dua. Pertama, primary evidence atau data primernya itu adalah skripsi yang disampaikan oleh pejabat UGM resmi. Mereka lihat langsung, mereka pegang, mereka foto, dan mereka uji. Ada kejanggalan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ijazah ini juga palsu berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap data sekunder. Teman-teman, kalau mau mengatakan bahwa ijazah ini asli, ya tolong hadirkan dan lakukan penelitian berdasarkan data primer ijazah Pak Joko Widodo. Saudara tidak pernah melakukan penelitian, apalagi saudara lihat, pegang aja nggak pernah. Tapi di mana-mana, UGM saudara selalu mengatakan ijazah ini asli. Ijazah ini asli. UGM yang mengeluarkan itu ijazah. Proses akademik Pak Jokowi dari awal sampai akhir itu dilakukan UGM, dan UGM sudah berulang kali menyatakan itu. Kemudian kalian bantah. Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Diam dia. Coba buka pernyataan rektor UGM. Itu kan cuma pernyataan. Ini dia ya. Pertama yang ingin saya soroti, penyebutan teroris ya. Saya kalau prasangka baiknya tentu yang dimaksud teroris itu Tiva, Roy Suryo dan Rismond ya. Tapi saya kok ragu ya, jangan-jangan memang secara ini di benak dia dianggap bahwa RFT ini teroris. Nah ini jangan-jangan ya, ini jangan-jangan di hatinya mungkin seperti itu. Jangan-jangan ini ya. Nah ini adalah hal yang pribadi. Biasa Termul ketika berdebat selalu ujungnya itu menyerang pribadi, bukan lagi bernarasi dan dilengkapi dengan data. Satu, itu yang kedua, Termul tadi juga Freddy mengatakan bahwa itu cuma pernyataan UGM. Nggak bisa ya, UGM itu lembaga resmi dan pernyataannya adalah pernyataan resmi. Ya, lagi pula, nah ini yang keliru di Freddy Damanik ya, menyatakan pernyataan UGM itu adalah sekedar pernyataan. Tidak ya, itu resmi ya, dikeluarkan oleh UGM dengan 2 kali podcast. Lalu kemudian Bang Abdul Gapur Sangaji tadi menyampaikan juga bahwa basis dari penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini berdasarkan kepada 2 ya, baik berupa primary yang merupakan skripsi atas nama Joko Widodo yang dilihat langsung, dipegang, lalu kemudian difoto ya, lalu kemudian ke basis yang keduanya adalah secondary atau dokumen ya yang diperoleh dari yang diupload oleh Dian Sandi pada waktu yang sudah lalu itu. Jadi ada 2 basis, tapi yang terpenting yang saya soroti adalah basis yang primary. Primary itu adalah skripsi. Skripsi yang bermasalah tidak mungkin melahirkan ijazah yang benar. Artinya begini, atau gampangnya begini, kalau skripsinya itu dipandang palsu, maka tidak mungkin ijazahnya bisa terbit. Artinya kalau terbit, ada something wrong yang terjadi. Ya, artinya dimulai dari ijazah. UGM sendiri tidak pernah menyampaikan secara terbuka ke publik pada saat 2 podcast, walaupun pada podcast yang satu kekeliruan yang luar biasa terjadi ya, antara ijazah terbit bulan Oktober dan satunya lagi ternyata November diralat lagi. Ini juga mengundang kecurigaan publik ya. Artinya begini, kalau misalnya UGM ini betul-betul punya data, maka sampaikan, karena banyak sekali data yang bisa dielaborasi, bisa dieksplor gitu ya. Misalnya dengan tadi ya, dengan bukti sidang atau berita acara sidang, transkrip delay, lalu kemudian penetapan kelulusan atau sering disebut dengan istilah yudisium gitu ya. Nah itu harusnya punya UGM ya, dan kalau tidak punya berarti ada kecacatan administrasi di UGM atau ketidaklengkapan karena memang mungkin saat itu belum serapi yang sekarang. Tetapi bagaimanapun pasti data mentah ada untuk menggantikan data yang mungkin tidak secanggih sekarang, dan saya kira publik akan bisa memahami ketika UGM terang-terangan saja menyampaikan ke publik seperti ini ya. Dan saya ragu kalau UGM tidak punya fotokopi ijazah Pak Jokowi ya. Sebelumnya mungkin, kalau sekarang sudah disita katanya ya, seperti itu. Coba kita lanjut dulu ya. Ini serius loh, ini material. Saudara bicara otoritas UGM yang mengatakan bahwa ijazah ini asli. Saudara periksa pernyataan rektor UGM. 2 kali dia memberikan pernyataan secara resmi, dan itu
direkam oleh UGM. Ada nggak pernah mengatakan bahwa ijazah ini asli? Yang disampaikan UGM itu adalah Pak Jokowi lulusan UGM, kuliah di UGM masuk 80, kemudian tahun 85 selesai. Ada dua pernyataan yang juga kontradiksi. Ada yang rektor UGM sendiri kan membuat pernyataan yang sering blunder gitu. Betul. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Beliau hanya mengatakan begini, coba putar semua rekaman UGM ulang. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Nah, disinilah Freddy diam ya. Karena memang sejatinya UGM tidak pernah mengatakan di dua podcastnya itu menyatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi yang beredar sekarang yang kemudian jadi perdebatan publik ya. Jadi yang beredar yang kemudian diawali dengan sebuah blunder dilakukan oleh Dian Sandi waktu itu dengan mengupload ijazah yang ternyata katanya asli setelah dikonfirmasi atau ditabayunkan lah begitu kepada Pak Jokowi. Tapi UGM kan tidak pernah menyatakan bahwa itu adalah asli. Tidak pernah menyatakan itu ya. GM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat. Termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti. Baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Beliau mengatakan bahwa ijazah yang dipegang Pak Joko Widodo adalah tanggung jawabnya Pak Joko Widodo. Yang diduga palsu itu, kalau Anda memahami ketentuan hukum pidana terkait dengan pemalsuan dokumen yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, Anda harus pahami. Ayat 1, suatu dokumen asli dibuat palsunya. Bisa saja orang itu kemudian pernah lulus dari satu universitas, bisa, tetapi dokumennya dia palsukan dari yang asli. Baca ketentuan 263 ayat 1. 263 ayat 2 memang menggunakan suatu dokumen palsu. Palsu itu artinya adalah ada dokumen asli kemudian dibuat palsunya. UGM tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Semua otoritas, ya, saya katakan kepada Anda ya, karena Anda nggak pernah mengikuti proses hukum ini. Di Komisi Informasi Pusat, kami tanya, dan saya adalah kuasa hukum yang melakukan permohonan terhadap KIP. Itu saya tanya pihak KPU, pernah nggak saudara lihat ijazah asli Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Pernah nggak saudara melakukan autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Jadi saudara bagaimana mau mempercaya otoritas? Otoritas bilang aja bahwa mereka nggak pernah percaya, nggak pernah melihat, nggak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Yang mereka percaya itu adalah dokumen fotokopi ijazah yang dilegalisir. Begitu dilegalisir diserahkan kepada KPU, KPU mengatakan bahwa ya sudah, karena sudah dilegalisir oleh KPU, oleh UGM, ya sudah mereka percaya. Tapi pada saat kami kejar dengan undang-undang kearsipan, di mana suatu dokumen itu mau diarsipkan dalam arsip negara, maka harus dilakukan autentikasi antara fotokopi dengan asli, dan mereka nggak pernah melakukan itu. Nah, bagaimana Freddy Damanik tertegun saja ya pada saat mendapat penjelasan atau diberi kuliah gratis oleh Bang Abdul Gopur Sangadi. Kita akan saksikan sebuah paparan singkat yang disampaikan oleh Profesor Gayus Lumbun yang merupakan mungkin memperkuat apa yang sudah juga disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dan Prof. Jimli Asidiki. Ya, sungguh mengagetkan ya, profesor-profesor yang sudah tidak lagi diragukan integritasnya, keilmuannya terutama, itu masih saja, bahkan Pak Susno ya, mantan Kabarisskrim bahkan pernah menyampaikan bahwa tahapan yang harusnya dilalui itu adalah pemeriksaan keaslian ijazah itu sendiri di PT-UN atau diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, cuma saya tidak juga paham dengan yang ada di benaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi sepertinya memang memelihara isu ini akan terus tidak selesai-selesai ya. Nanti juga akan disampaikan oleh Prof. Gayus ya. Dan disinilah tidak kenegarawanannya seorang mantan presiden yang hanya
ijazah saja sampai bertele-tele seperti ini, yang harusnya dalam 2 hari bisa selesai dengan ditunjukkan, ya mau diuji silahkan diuji ya, diuji ulang dan lain sebagainya secara forensik. Saya kira nah inilah kecewanya publik ya, yang pasti publik yang bukan termo ya. Kenapa Jokowi terus saja memelihara isu ini agar terus berkembang di masyarakat tanpa mempertimbangkan bagaimana pembelahan terjadi. Yang luar biasa ini ya, kesal saya secara batin gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Kita saksikan Prof. Gayus yang menyampaikan paparannya terkait dengan mungkin beririsan ya apa yang disampaikan Prof. Gayus ini dengan Prof. Jimli dan Prof. Mahfud ya, dan beberapa pakar yang lain termasuk Pak Susno 2G. Dan kita lanjut dengan video Bang Erija secara lengkap ya menyampaikan paparannya secara singkat nanti di video akhir, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak dan sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan sehat selalu ya sahabat. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam akal waras, salam akal sehat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya untuk mengusut sebuah dokumen bernama ijazah diawali tahap demi tahap. Itu di PT UN, tahapan mendaftar, ujian, mendapatkan itu semua terungkap di sana. Tapi bukankah sudah dijelaskan Tentu oleh pihak ada rektor? syarat, maaf, tentu ada syarat tidak mudah untuk masuk ke PT UN. Jalurnya ada sengketa informasi yang dipakai nanti. Mau tidak mau UGM harus datang menjelaskan atau dia dinyatakan tidak qualified dalam sidang PT UN setelah Komisi Informasi mengundang dan tidak ditaati atau ditaati. Ini persoalannya. Tidak ada jalur pidana untuk ini. Saya khawatir nanti SP3. Prof. Siapa Gayus, yang dirugikan SP3? mohon maaf, artinya ketika membawa ini ke Mahkamah Konstitusi ranahnya tidak tepat sama sekali, Prof. Tidak fokus konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu tidak sama dengan PT UN. Mungkin sejalur erga omnes dasarnya agar publik mentaati semua putusannya, tapi teknis yuridisnya berbeda. Yang PT UN itu lebih kepada bisa menyatakan perihal apa-apa dari awal secara prosedural. MK beda. MK punya wilayah tentang hukum, dia court of law, dia court dari undang-undang. Nah, ini lebih kepada teknis, makanya dia bawa MA, sementara MK berdiri sendiri secara independen. Maksud saya dalam kasus ini tidak tepat pakai jalur pidana. Nanti akan P19 dan seterusnya, pada ujungnya SP3. Kalau SP3 siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran yang hakiki terhadap proses ketika dia masuk mendaftar si mahasiswa, ketika terbit ujian-ujian dan sebagainya, apakah sarjana muda atau sarjana lengkap, itu semua ada di persidangan prosedural. Itu maksud saya. Memang tidak mudah. Tentu apakah UGM bersedia datang? Mungkin bisa tidak. Tetapi kalau sengketa informasi sudah dilakukan, mau tidak mau, kalau dia tidak datang, maka ada putusan untuk menyikapi itu. Jadi terungkap dari awal pendaftaran mahasiswa dan seterusnya, dan siapa yang melanggar itu dibawa ke pidana. Jadi harus bertahap di berbagai pengadilan menurut pandangan saya. Karena Rosido CS ini, Rosirio, Rismond, dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis, nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi
Sebetulnya pangkal balanya di situ, karena ditampilkan itu, karena Rusiro dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu. Tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat. Termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti. Baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli.